Tetet tetet. Bagian kedua. Kita sudah sampai di bagian kedua. Kayaknya ini buku cuma terdiri dari 2 bagian nih. 2 atau 3 bagian kali ya. Ya, BTW for your information, jadi kita sudah belajar bahasa Arab ini selama kurang lebih 3 bulan. Ini bulan keempat kali ya. Jadi kalau ini orang karyawan ini udah lulus probation, ini udah lewat masa probation. Kalau magangnya udah beres. Udah lumayan lama, harusnya sudah banyak yang dipelajari. Kalau tidak, maka harusnya ada yang perlu diperbaiki. Oke, ada soal awal. Pelajaran pertama di bagian kedua kita akan membahas tentang subjek dan predikat atau fi'lul madi wal fa'il. Kenapa fi'lul madi? Mungkin dimulai dari fi'lul madi dulu. Fa'il adalah orang yang mengerjakannya atau subjek. Contoh langsung. Ja'a rajulun. Ja'a yaju'u artinya datang. Fi'lun madinya ja'a. Tadi ya kita udah belajar fi'lun madi. Ja'a yang artinya datang dan udah lama. Jadi datangnya udah dari kemarin, bukan baru datang sekarang. Ja'a ya, bukan ja'a yaju'u, sorry, ja'a yaji'u. Ya. Hafalan. Rajulun seorang laki-laki, datang seorang laki-laki. Raja'a yarji'u, pulang. Raja'a pulang. Raja'at tilmis, murid pulang. Hadara yahduru, hadara itu hadir, datang. Hadarat al ustadzah, karena ustadzah jadinya bukan hadara ya, tapi hadarat. Jalasat Fatimah, Fatimah duduk. Jalasaya jelisu, duduk. Fatimah duduk, jadinya bukan jalasat tapi jalasat karena Fatimah. Shalla al muslimuna, muslim sholat. Kenapa sholla bukan solu? Ya kan ya, kan muslimun ya. Kenapa nggak solu? Solu muslimun. Karena solu itu apa namanya? Lebih ke kalimat perintah. Adalah pengecualian gitu ntar ke depannya. Ini untuk sementara kita belajar yang ini dulu, sholla. Jadi pokoknya kalau ada yang belakangnya ya gini nih, biasanya butuh treatment khusus masing-masing nih. Ada ntar materinya ke depannya, tapi intinya hafalinnya ini dulu aja. Sholla muslimuna. Kalau muslimuna jadinya sholla bukan solu ya. Terus zahabat muslimatun. Ini juga dia bukan zahabna harusnya ya kalau sesuai tasrifnya ya. Zahabna muslimatun. Bener gak? Nanti cek lagi. Tapi dia zahabat, pengecualian. Nanti di materi selanjutnya mungkin akan dibahas. Intinya kita ini lagi bahas subjek dan predikat. Subjeknya yang mana? Tentunya ini ya, pelakunya. Subjeknya disebut di belakang. Jadi kalau di bahasa Indonesianya, datang seorang laki-laki, pulang seorang murid gitu ya. Datang seorang ustazah, duduk seorang Fatimah, sholat para muslim, pergi para muslimah. Ya, dhahaba yadhabu, pergi. Jadi fi'il madi dalam bahasa Indonesia berarti kata kerja yang menyatakan waktu lampau, yaitu sudah dibahas sebelumnya ya. Kalimat yang diawali dengan fi'il madi atau kalimat yang subjeknya terdiri dari fi'il madi disebut sebagai jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Ya pokoknya ada fi'ilnya, fi'il mudhari, fi'il madi, ada kata kerja, itu namanya kalimat verbal pastinya ya. Apabila subjek atau fa'il dalam jumlah fi'liyah terdiri dari ismun muzakkar, maka fi'il madinya berupa mufrad mudzakkar ghaib. Apa coba mufrad mudzakkar ghaib? Kalau di atas ya, mufrad ini artinya lawan dari jamak, jadi cuma satu. Mufrad satu ya, ingat satu. Muzakkar yang muzakkar bukan muannas. Ghaib itu artinya huwa, bukan ghaib nggak ada yang hilang gitu ya. Ghaib artinya ghaib itu orang ketiga, ghaib disebutnya ghaib orang ketiga. Kalau orang kedua kata ganti atau kata, pokoknya lawan kedua itu namanya mukhatab. Orang yang ngomong namanya khotib. Yang orang kedua atau kamu gitu kan, anta, kamu, you gitu, itu kan mukhatab orang kedua. Dia, huwa, itu maksudnya ke ghaib. Nah, ismu muzakkar, jika jumlah fi'liyahnya ismu muzakkar, maka fi'lun madinya berupa mufrad muzakkar ghaib gitu. Satu muzakkar dan huwa. Contohnya tadi, satu ja'a, satu orang kan, bukan ja'u. Terus mufrad muzakkar bentuknya mu'adzar, ja'a bukan ja'at. Ghaib huwa ja'a bukan jita itu kan kalau kamu.
Gitu tadi ya. Jika isim muzakkar maka ininya juga muzakkar. Jadi kalau fa'ilnya rajulun laki-laki, ininya berarti harusnya laki-laki. Tuh. Kaidah selanjutnya, bila fa'ilnya terdiri dari isim muannas, maka fi'lun madinya berupa mufrad muannas ghaib. Sama lah intinya, cuma tadi muzakkar, ini sekarang muannas gitu ya. Perhatikan contoh-contohnya pada skema di bawah. Fa'ilnya terdiri dari isim muzakkar. Contoh ini fa'ilnya ya, rajulun laki-laki, muzakkar. Fi'il madinya jadi ja'a, bukan ja'at, bukan ja'u, bukan ji'ta dan sebagainya. Sedangkan kalau muannas, ini ustadzah, ini jadi hadarat, bukan hadoro ya, karena muannas. Terus